Nggak kerasa ya, udah hampir 2 bulan sejak himbauan Presiden Joko Widodo untuk tinggal di rumah guna memperlambat penyebaran COVID-19. Mungkin beberapa dari kita melihat ini sebagai sebuah kebiasaan yang baru. Mungkin juga ada yang mulai bosan atau demotivasi. Jadi, apa ya yang bisa kita lakukan supaya kita tetap tenang dan semangat di tengah kondisi seperti ini? Saya Shanina, apa kabar Bali? Di episode kali ini, kami akan berbagi tips mengenai cara beradaptasi dengan kondisi normal yang baru saat ini. Apa kalian kadang-kadang ngerasa sedih, stres, atau bahkan takut? Bukan kalian aja kok, pandemi ini telah berdampak besar bagi kehidupan kita. Beberapa dari kita mungkin kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Beberapa lainnya mungkin masih bisa bekerja dari rumah. Ada juga yang tetap harus keluar rumah demi menafkahi keluarga. Para ahli dari Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan bahwa perasaan sedih, stres, bingung, takut, dan marah adalah normal dalam menghadapi situasi saat ini. Jadi, mari kita tetap tenang dan tinggal di rumah aja kalau nggak perlu-perlu banget untuk keluar. Ini beberapa tips yang sudah kita coba agar tetap produktif dan tetap bahagia ketika menjalankan rutinitas dan bekerja dari rumah. Banyaknya waktu di rumah membuat kita tergoda untuk begadang. Mungkin nonton atau baca buku sampai larut malam. Padahal, sangat penting bagi kita untuk menjaga pola tidur. Sehingga kita punya tidur yang cukup untuk mempersiapkan energi dan semangat baru keesokan harinya ketika kita harus kembali beraktivitas. Buat kalian yang bekerja dari rumah, bekerja tidak harus di ruangan khusus kok. Yang penting ada area nyaman sehingga dapat bekerja dengan baik dan tetap produktif. Terhubung dengan orang lain tentunya sangat diperlukan agar kita tetap sehat, produktif, dan bahagia. Kalian bisa mengadakan rapat virtual, telepon teman lama, atau sekedar bertanya kabar melalui pesan singkat. Coba deh kontak mereka dan dukung satu sama lain. Ketika berolahraga, tubuh kita akan memproduksi hormon endorfin yang akan meningkatkan mood dan juga bisa mengurangi stres. Banyak kegiatan lain yang bisa kita lakukan agar tetap produktif ketika menjalankan rutinitas dan bekerja dari rumah, termasuk membuat catatan harian. Catatan ini dapat membantu kita untuk menentukan prioritas dan menjaga fokus hari ini agar tidak kewalahan mengatur waktu. Selain hal-hal yang saya sebutkan tadi, kamu juga bisa merencanakan harimu dengan membersihkan rumah, berkebun, masak-masak, atau mungkin harus mandiin hewan peliharaan kalian. Kalau dari catatan harian saya, sekarang saatnya saya berolahraga untuk meregangkan badan. Biasanya, saya sih simpel-simpel aja, karena kan pegel banget duduk di depan laptop seharian. Nah, kalau misalnya saya tuh biasanya mulai dari kepala dulu, di stretch, ditahan 8 detik, kanan, kiri, terus juga tangan dan shoulders, 8 detik juga gitu. Terus jangan lupa untuk berdiri. Untuk stretch tulang punggung kita, kanan, kiri gitu. Nah, dengan melakukan gerakan-gerakan simpel seperti itu aja tuh membantu banget loh kita untuk meningkatkan mood dan juga konsentrasi. Memang ada banyak ketidakpastian di tengah pandemi ini. Namun kami harap tips ini dapat membantu teman-teman agar tetap semangat. Kita bisa menghadapi ini karena terbiasa. Kami ingin dengar dari kalian, bagaimana kondisi saat ini berpengaruh pada pekerjaan atau pemasukan kalian. Bantu kami untuk mengisi polling melalui link ini ya. Atau bisa juga melalui Instagram story kami. Nah, buat kalian yang ikutan, akan ada hadiah seru untuk 3 orang yang terpilih. Mengakhiri episode kali ini, mari kita ikuti kondisi terkini terkait jumlah kasus COVID-19. Saat ini,
situs gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 menunjukkan data sebagai berikut. Apa kabar Bali akan hadir kembali dengan beragam informasi dan data terkini terkait situasi COVID-19 di Bali, serta tips and trik agar kita tetap bijak dan sehat selama masa pandemi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ingat, nggak usah keluar rumah kalau nggak perlu-perlu banget ya. Salam!